Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Rian Hamzah di Kisah Hamzah. Alhamdulillah, teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Nah, kembali menyapa dengan kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Salah satu buku penulis Ina Inong dari BKIDS. Ini dari PT Bentang Pustaka. Nah, teman-teman sahabat semuanya, hari kemarin atau yang lalu mengisahkan tentang perahu di atas bukit, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ayo yang belum komentar di kolom komentar untuk mendapatkan giveaway, ayo cepat. Ya, pokoknya selama Ramadan ini Kisah Hamzah akan membawakan kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dari buku BKIDS PT Bentang Pustaka. Nah, teman-teman, yaudah kita lanjutin aja deh ya, cerita kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang judulnya Banjir Besar yang Menenggelamkan Orang-orang Zolim. Ding ding. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam mulai membuat perahu raksasa. Pada saat itu cuaca sedang panas dan terik. Di wilayah tempat tinggal mereka pun tidak ada sungai. Nabi Nuh alaihi salam menjadi bahan tertawaan dan ejekan. Orang-orang sesat itu bertanya, "Untuk apa Nabi Nuh membuat perahu sebesar itu? Di mana perahu itu akan berlayar? Apakah di atas tanah?" Mereka berkata bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menjadi gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Nuh alaihissalam bahwa dia akan mendatangkan angin topan. Tanda-tanda peristiwa itu akan terjadi adalah jika air sudah mulai keluar dari tanur-tanur, yaitu lubang-lubang tempat keluarnya api untuk memasak. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam melihat air mulai keluar dari tanur di dapur. Dia segera lari keluar dan menyuruh orang-orang mukmin naik ke perahu. Ia juga membawa masuk hewan-hewan, mulai dari yang jinak hingga yang buas, dengan berpasangan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolak naik ke perahunya. Adapun orang-orang yang telah mukmin semua mengikuti Nabi Nuh alaihi salam masuk ke dalam perahu, termasuk 3 orang anaknya, yaitu Yafit, Sam, dan Ham. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih mengetahui anaknya yang bernama Kan'an tidak ada di dalam perahu. Air semakin deras memancar dari celah-celah bumi. Tidak ada celah yang tidak memancarkan air. Air itu pun semakin meninggi. Hujan deras pun tercurah dari langit disertai petir yang menyambar-nyambar. Dan angin topan yang sangat kencang.
orang-orang kafir yang tidak ikut ke perahu Nabi Nuh alaihissalam mulai panik. Mereka berlarian ke sana kemari mencari tempat berlindung. Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an sedang berlari berusaha menyelamatkan diri dari kejaran air bah. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, "Wahai Kan'an, naiklah ke perahu bersama kami. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir." "Tidak, aku akan mencari gunung yang paling tinggi. Air tidak akan mencapai puncak gunung," bantah Kan'an. "Wahai anakku, ketahuilah, hari ini tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang Dia kehendaki." Akan tetapi Kan'an tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Sebelum mencapai puncak gunung, gelombang besar menyapu dan menenggelamkannya. Air terus bertambah tinggi, melebihi kepala manusia, melebihi pohon-pohon. Bahkan puncak-puncak gunung pun sudah tak terlihat lagi karena terendam air. Banjir besar mendatangkan air bah yang deras menerjang apa saja yang ada di muka bumi. Semuanya habis tak tersisa, kecuali perahu Nabi Nuh alaihissalam yang terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Setelah 40 hari terombang-ambing, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di puncak bukit bernama Al-Zudi. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menunggu selama seminggu di dalam perahu. Ia mengutus burung-burung merpati keluar perahu. Ketika burung merpati itu kembali, kedua kakinya diselimuti lumpur. Setelah beberapa lama, ia kembali mengutus burung merpati untuk memeriksa keadaan sekitar. Tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi ke perahu. Nabi Nuh alaihissalam membuka jendela perahu itu. Ia melihat daerah perbukitan yang hijau. Air telah surut. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membuka pintu perahu dan mengajak pengikutnya untuk turun. Ia bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memerintahkan untuk menyembelih hewan yang halal sebagai kurban, lalu membebaskan hewan-hewan yang lainnya untuk menyebar ke muka bumi. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya mendapat balasan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tempat baru bertanah subur. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membangun pemukiman baru di daerah itu. Baik. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, teman-teman sahabat semuanya, itu sebuah cerita yang saya bawakan tentang kisah Nabi Nuh yang hari kemarin judulnya adalah Perahu di Atas Bukit. Nah, ini sambungannya, yaitu banjir besar yang menenggelamkan orang-orang zalim. Nah, tahuan kan teman-teman endingnya begitu? Nah, teman-teman sahabat semuanya, ayo ada pertanyaan-pertanyaan nih. Makanya isi di kolom komentar. Nah, yang benar pertanyaan-pertanyaan akan mendapatkan insya Allah giveaway selama bulan Ramadan ini. Baik teman-teman sahabat semuanya, dari kisah ini mari kita ambil kesimpulan ya. Ya sebenarnya kesimpulan dikembalikan lagi kepada para pendengar semuanya. Tapi di buku ini tertulis segala perbuatan yang baik maupun yang buruk pasti ada balasannya.
barang siapa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapat kebaikan dan keberkahan. Sebaliknya, barang siapa membangkang dan menolak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan ada balasan yang tidak menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal tersebut adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk semuanya. Nah, teman-teman sahabat semuanya, jangan lupa untuk pantengin terus di channel Rian Hamzah ini dalam Kisah Hamzah yang membacakan kisah menakjubkan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani dari bukunya BKIDS Beki ya. Pokoknya dari PT Bentang Pustaka dengan penulisnya Ina Inong. Baik, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti juga ada pertanyaan lagi yang bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan dapat giveaway. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga puasa hari ini dan sampai nanti menjadi puasa yang penuh keberkahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.